Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ibadallah, kaum muslimin wal muslimat, keluarga sabarataan rahimani Allahu wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan malam hari ini kembali kita bisa berkumpul di majelis yang mulia ini dalam rangka menghadiri kajian rutin kita membahas tentang tafsir juz amma. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah berkenan untuk melimpahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Salawat serta salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang istiqamah di atas jalan beliau ila yaumil qiyamah. Insyaallah pada kesempatan malam hari ini kembali kita akan melanjutkan pelajaran kita membahas tentang tafsir dari surah Al-Humazah, ya. Yang mana pada pertemuan yang lalu kita telah memulai pembahasan tafsir dari surah Al-Humazah dengan membawakan dua penggalan kisah. Yang pertama tentang seseorang yang KTP-nya Islam tapi jarang sholat, alias sering bolong-bolong, balang kambingan. Ketika dinasihati oleh temannya, kok enggak sholat? Maka jawabannya adalah, yang penting kan kita baik sama tetangga, suka bantu sesama. Buat apa rajin sholat, ya, jika masih menyakiti hati orang lain, dan seterusnya. Kemudian yang kedua, di tempat lain ada pula yang rajin sholat 5 waktu, bahkan sudah haji, namun dia sangat pelit, ya, bahkan dapat gelar haji pelitnya. Kalaupun bersedekah, maka dia gemar mengungkit-ungkit pemberiannya tersebut. Maka dua kisah di atas yang kita sebutkan ini menunjukkan kepada kita bahwasanya kurang sempurnanya pemahaman sebagian kaum muslimin, ya, terhadap agama mereka sendiri. Alias mereka memahami agama itu sepotong-sepotong. Kalau yang pertama memahami Islam itu hanya berbuat baik kepada tetangga, suka menolong, dan seterusnya, namun lupa untuk beribadah kepada Allah, yaitu berupa salat. Adapun yang kedua memahami Islam itu hanya salat, haji, sementara dia melupakan untuk membantu orang lain. Maka sekali lagi
itu salah satu bentuk dangkalnya pemahaman sebagian kaum muslimin terhadap agamanya sendiri. Padahal sebagaimana yang telah kita sampaikan bahwasanya agama Islam itu adalah agama yang sempurna. Dan di antara bentuk kesempurnaannya, agama kita itu multidimensi, ya, yaitu mengatur berbagai dimensi kehidupan manusia, yang diantaranya adalah dimensi vertikal dan horizontal, ya. Vertikal itu yaitu mengatur bagaimana hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala, yang sering diistilahkan dengan hablum minallah. Dan yang kedua adalah versi horizontal, yaitu mengatur bagaimana hubungan manusia dengan makhluk lainnya. Bukan hanya sesama manusia, bahkan makhluk yang lain seperti binatang, tumbuhan, malaikat, ya. Itu diatur juga dalam Islam. Bagaimana adab kepada malaikat, kepada jin, kepada air, dan seterusnya. Nah, jadi yang namanya Islam itu tidak hanya membahas tentang bagaimana hubungan seseorang dengan Allah, tetapi juga mengatur bagaimana hubungan manusia dengan sesama manusia atau sesama makhluk Allah. Ada ndak Islam mengatur bagaimana hubungan kita misalnya dengan malaikat? Bagaimana beradab kepada malaikat? Ya. Gimana kita kan tidak melihat malaikat, ya. Bagaimana cara berakhlak kepada malaikat? Ternyata ada caranya. Di antaranya sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man akala min hadhil baqlah." Dalam riwayat yang lain, "Man akala al-basal was-saum wal qurraz fala yaqrabanna masjidana." Barang siapa yang makan bawang merah, bawang putih, dan yang semisalnya, maksudnya berarti apa? Yang bau-bau nih. Baik. Apa kata Nabi? Fala yaqrabanna masjidana. Maka janganlah dia mendekati masjid kami. Alasannya apa? Fa innal malaikata tata'adza mimma yata'adza minhu banu Adam. Karena malaikat itu merasa terganggu dengan sesuatu yang mengganggu Bani Adam. Maka di antara adab kepada malaikat itu ketika kita ingin sholat, pastikan dulu bau-bauan itu hilang, ya, baik bau mulutnya, bau badannya, bau kakinya, ya, dan seterusnya. Baik. Nah, itu ternyata diatur, berarti ada adab kepada malaikat gitu, ya. Begitu juga adab kepada jin. Gimana adab kepada jin? Pian melihatlah jin. Sementara ada adabnya. Sebagaimana dalam sebuah hadis, ya, yang diriwayatkan oleh seorang tabi'in. Jadi tabi'in meriwayatkan dari sahabat Nabi. Tabi'in tersebut bernama Alqamah. Dia bertanya kepada sahabat Nabi yaitu Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Dia bertanya, "Wahai Ibnu Mas'ud, apakah engkau beserta Nabi di malam jin?" Di malam jin. Maksud di malam jin itu adalah ketika Nabi SAW pulang dari Taif kalau tidak salah, ya. Kan beliau diusir, bahkan dilempari dengan batu. Sepulangnya dari Taif, beliau sholat dan ternyata beliau membaca Al-Quran. Ternyata bacaan Nabi SAW itu didengarkan oleh sekelompok jin. Maka Nabi pun berdakwah,
membacakan Al-Quran kepada dia, kepada mereka para bangsa jin. Nah, itu yang dimaksud malam jin. Maka Alqamah ini bertanya kepada Ibnu Mas'ud, apakah engkau bersama Nabi ketika di malam jin tersebut? Maka kata Ibnu Mas'ud, tidak bersama Nabi. Cuman ada kisah yang lain berkaitan masalah itu. Jadi suatu malam, ya, kami pernah kehilangan Nabi. Kami cari di lembah kadada, di padang pasir kadada, sampai kami mengira Nabi itu dibunuhkah atau diculikkah dan seterusnya. Maka malam itu akhirnya para sahabat gelisah, sedih kehilangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sampai disebutkan itu malam terburuk yang mereka hadapi. Pas di pagi hari, ketika kami bangun, tahu-tahu Nabi datang, muncul. Maka para sahabat pun senang melihat Nabi. Lantas mereka bertanya, wahai Nabiullah, dari mana Anda? Ya, kami sampai mencari engkau kemana-mana. Ya, malam tadi merupakan malam terburuk bagi kami karena rasa khawatir kami kepada engkau. Maka kata Nabi, tadi malam saya didatangi oleh dai dari kalangan jin. Ya, jadi di kalangan jin itu ada ustadznya juga. Ya, jadi ustadz dari kalangan jin ini mendatangi Nabi, mengajak Nabi agar datang bersama dia mendakwahi para jin. Karena Nabi kita Muhammad kan selain diutus untuk manusia juga diutus untuk para jin, ya, bangsa jin. Maka Nabi pun membacakan Al-Quran kepada mereka. Baik. Maka Nabi SAW pun mengajak para sahabat untuk mendatangi majelis tadi malam tuh. Ya, jadi ada suatu tempat, ternyata di situ ada bekas-bekas api, ya, hangus di situ. Karena kan jin terbuat dari api. Jadi ada bekas hangus di situ, yang mana di situ ada jin tadi malam. Jadi setelah Nabi SAW selesai dari pengajian beliau untuk bangsa jin, ternyata bubuhan jin ini minta bekal kepada Nabi. Akhirnya kata Nabi SAW, lakum kullu azmin zukira smullahi alaihi yaqa'u fi aidikum aw farama yakunu lahman. Bagi kalian wahai para jin, setiap tulang sisa makannya Bani Adam yang sebelum makan dia membaca bismillah, maka di tangan kalian tulang itu akan penuh lagi dengan daging. Nah, kita tahu makanan bangsa jin itu adalah tulang. Nah, jadi kalau kita makan baca bismillah, ya, kemudian ada tulangnya situ, kalau dipegang oleh jin maka itu penuh lagi dengan daging. Nah, itu makanan mereka. Berarti di antara adab kepada jin itu adalah ketika kita makan, jangan lupa baca bismillah. Biar tulangnya itu bisa menjadi makanan bagi jin Islam. Ya. Ini masalahnya sampai tulang-tulangnya habis deh. Menangis jin kalau lah. Baik. Jadi ada yang mengatakan demikian. Jadi ketika kita baca bismillah ketika makan, maka tulang-tulang tersebut akan jadi makanan bangsa jin. Ada juga yang maksud dari baca bismillah ini ketika menyembelih, ya. Baik, tapi tetap saja ketika kita makan disuruh untuk baca bismillah. Nah, ini diantara salah satu adab kepada jin. Makanya kita tuh dilarang untuk apa? Untuk istijmar. Pian tahu istijmar kan ada istilah istinja. Itu kalau cebok dengan air. Ada istijmar. Ya, dengan selain air, diantaranya dengan batu. Baik, dan juga selain batu selama itu bisa membersihkan tempat itu, najisnya.
Maka kita dilarang untuk istijmar dengan tulang. Baik. Karena itu akan menjadi makanan bagi jin. Nah, itu juga adab kepada bangsa jin. Baik, di antara adab juga kepada air. Bagaimana adab kepada air? Yaitu dengan cara jangan boros ketika menggunakan air. Makanya Nabi SAW pernah melewati sahabat yang mulia Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, yang mana pada waktu itu saat sedang berwudu, ya, melewati saat, betul. Jadi dari Abdullah bin Amr bin Al-As, beliau menceritakan bahwasanya Nabi SAW pernah melewati Sa'ad bin Abi Waqqas sedang berwudu. Ternyata saat ketika berwudu itu boros airnya. Maka Nabi SAW pun bertanya, "Ma hadza saraf ya Sa'ad?" Apaan ini wahai Sa'ad, kenapa engkau boros ketika berwudu, kan gitu. Maka Sa'ad pun bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, afil wudu'i saraf?" Wahai Rasulullah, apakah dalam wudu itu juga ada istilah pemborosan? Ya, karena kan yang namanya wudu kan ibadah, ya. Jadi mungkin secara zahirnya kalaupun memakai banyak air tidak masalah. Oh, ternyata Nabi SAW menegur Sa'ad dalam masalah ini. Maka kata Nabi, "Na'am wa in kunta 'ala nahrin jarin." Ya, sekalipun engkau berada di sungai yang mengalir, tetap engkau disuruh untuk hemat dalam menggunakan air. Nah, itu adab terhadap air. Maka ketika dalam masalah ibadah seperti wudhu saja disuruh untuk hemat, apalagi kalau bukan dalam rangka ibadah. Ya. Ini ulun sebutkan contoh-contoh ini, ya, menunjukkan bahwasanya Islam itu mengatur urusan manusia itu, ya, sampai sedetail itu, gitu kan. Ini menunjukkan akan kesempurnaan Islam, dan masih banyak adab-adab yang lain, ya, seperti adab kepada tumbuhan, ya, kemudian adab kepada binatang, apalagi kepada sesama manusia, adab kepada orang tua, kepada Rasulullah, kepada istri, kepada tetangga, kepada kaum muslimin secara umum. Baik. Kemudian pada pertemuan yang lalu juga, ya, telah kita bahas bahwasanya ada 3 hal yang merangkum tentang bagaimana hubungan kita dengan sesama manusia. Apa 3 hal tersebut kemarin? Berbuat baik kepada orang lain, menghindari sesuatu yang menyakitinya, artinya tidak menyakiti orang lain, dan yang ketiga adalah menahan diri ketika disakiti. Ini sudah kita jelaskan panjang lebar pada pertemuan yang lalu. Kemudian malam ini insya Allah kita akan lanjutkan pembahasan kita terkait tentang surah Al-Humazah. Seperti biasa kita akan menyebutkan apa nama-nama dari surah Al-Humazah. Kalau kita mengingat pelajaran-pelajaran sebelumnya berkaitan tentang surah-surah, insya Allah pian sudah bisa menyimpulkan 2 nama dari surah ini. Apa aja? Yang pertama surah Al-Humazah, jelas. Yang kedua surah Wailul likulli humazatil lumazah. Ya. Karena itu ayat yang pertama dari surah tersebut. Ya, jadi nama-nama surat Al-Humazah, pertama surah Wailul likulli humazah. Wailul likulli humazah. Dan nama ini, yaitu nama Wailul likulli humazah, digunakan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam kitab sahih beliau.
Dan juga sebagian ahli tafsir juga menggunakan nama tersebut. Nah, ini nama yang pertama. Adapun nama yang kedua tadi surah Al-Humazah. Dan ini yang digunakan di rata-rata mushaf Al-Qur'an. Dan juga banyak kitab tafsir menggunakan nama ini. Adapun nama yang ketiga, jadi ada 3 namanya, yaitu surah Al-Hutamah. Surah Al-Hutamah. Al-Hutamah itu nama neraka ya, nama neraka Hutamah. Dan ini juga diambil dari kata dari surah tersebut. Kalla la yumbadanna fil hutamah wa ma adraka man hutamah. Nah, jadi itu nama yang ketiga dari surah Al-Humazah. Baik. Adapun tentang sebab diturunkannya surah Al-Humazah, maka tidak ada dalil yang sahih, walaupun disebutkan oleh beberapa ahli tafsir berkaitan tentang sababun nuzul dari surah ini, cuman tidak didukung dengan dalil-dalil yang sahih. Jadi wallahu alam, ya, tidak ada dalil yang kuat untuk mendukung sebab nuzul dari surah Al-Humazah. Kemudian, apakah ada keutamaan khusus untuk surah Al-Humazah? Ya. Atau adakah momen-momen tertentu untuk membaca surah Al-Humazah? Ya, jadi pertama keutamaannya dulu. Maka menurut para ulama tidak ada dalil yang sahih yang menjelaskan fadilah atau keistimewaan surat ini secara khusus, itu tidak ada. Baik. Jadi hanya pada dalil-dalil umum tentang keutamaan surah-surah Al-Qur'an atau keutamaan ayat-ayat Al-Qur'an secara umum. Begitu juga ada hadis yang menyebutkan keumuman dari keutamaan surah-surah Al-Mufassal. Yang tahu apa itu surah Al-Mufassal? Surah-surah yang banyak pasal-pasalnya ya. Artinya surah-surahnya itu pendek ya, yang dipisah dengan bismillah, basmalah. Itu yang disebut dengan Al-Mufassal, dan ini pada juz-juz terakhir. Ya, seperti juz 28, 29, 30 itu disebut dengan surah-surah Al-Mufassal. Nah, ternyata di situ ada keistimewaan khusus untuk surah-surah tersebut. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, "U'titu makanat Taurati sab'at tiwal." Aku dikaruniai oleh Allah surah-surah yang disebut dengan as-sab'u at-tiwal. Nanti kita jelaskan apa yang dimaksud dengan as-sab'u at-tiwal. Jadi kata Nabi, aku dikaruniai oleh Allah surah-surah as-sab'u tiwal sebagai ganti dari Taurat. Baik, kita tahu ya, kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah kepada para nabi itu banyak. Cuman yang disebutkan nama-namanya yang sampai kepada kita ada berapa? Taurat diturunkan kepada siapa? Nabi siapa? Nabi Musa. Terus Zabur diturunkan kepada Daud. Terus Injil diturunkan kepada Nabiullah Isa. Terus Al-Qur'an diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus Suhuf ya, diturunkan kepada Ibrahim, dan juga ada Suhuf Nabiullah Musa. Ya. Baik. Nah, dan Al-Qur'an
Al-Quran ya itu sudah menghapus kitab-kitab terdahulu, dan semua kitab-kitab tersebut ya sudah terwakilkan dengan Al-Quran. Makanya kita tidak perlu lagi dengan kitab-kitab terdahulu, kita sudah dicukupkan dengan Al-Quran. Makanya kata Nabi SAW, aku dikaruniai oleh Allah surah-surah As-Sab'u At-Tiwal sebagai ganti dari Taurat. Kemudian wa makana Zabur Al-Mi'in, dan surah-surah Al-Mi'in, ini kita jelaskan juga nanti. Al-Mi'in ini lain ngaran orang, Pak. Surah-surah Al-Mi'in sebagai ganti dari Zabur. Wa makanal Injil Al-Masani, dan surah-surah Al-Masani sebagai ganti dari Injil. Ya, jadi Al-Quran itu sudah menggantikan Taurat, menggantikan Zabur, menggantikan Injil. Ya. Kata Nabi, dan aku wa fuddiltu bil mufassal, cuman aku diberi kelebihan, yaitu surah-surah Al-Mufassal yang mana tidak ada di kitab-kitab sebelumnya. Jadi kelebihan Al-Quran itunya dengan adanya Al-Mufassal. Hadis riwayat At-Tayalisi dan disahihkan oleh Syalbani. Berarti surah-surah Al-Mufassal itu khusus merupakan keistimewaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya wajar Al-Quran itu dijadikan sebagai penutup seluruh kitab, sebagaimana Islam penutup seluruh agama, sebagaimana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam penutup para nabi. Maka Al-Quran itu kandungannya luar biasa, sudah bisa menggantikan Taurat, menggantikan Zabur, menggantikan Injil, bahkan ditambah lagi dengan Al-Mufassal tadi. Ya. Makanya Nabi SAW pernah marah kepada Umar ketika ia membawa lembaran Taurat, ya, yang ia dapatkan dari sebagian ahli kitab. Sebagaimana yang diceritakan oleh sahabat Abdullah bin Sabit radhiyallahu anhu, ia berkata, Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu datang kepada Rasulullah dengan membawa tulisan atau lembaran Taurat yang ia dapatkan dari sebagian ahli kitab, dan ia bacakan hal itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan marah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Amutahawwikuna fiha ya ibnal Khattab?" Apakah kalian ragu-ragu terhadap agama ini wahai Ibnul Khattab? Ya. Walladzi nafsi biyadihi laqad ji'tukum biha baydha'a naqiyyah. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguh aku telah datang kepada kalian dengan syariat yang putih bersih. Ya. La tas'alu ahlal kitabi an syai'. Jangan kalian bertanya kepada ahli kitab tentang suatu apapun, kada perlu. Ya, karena mereka tidak akan memberi petunjuk kepada kalian. Mereka sendiri telah sesat, kok bisa memberi petunjuk? Ya kan? Karena kalau kalian melakukan hal itu, bisa jadi kalian akan mendustakan kebenaran atau membenarkan kesesatan, kebatilan. Dan Nabi menutup sabdanya, lau anna Musa kana fikum hayyan. Ya. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, seandainya Musa pembawa Taurat, ya, yang diberikan Taurat, hidup di tengah kalian saat ini, ma wasi'ahu illa ayyattabi'ani, maka dia tidak memiliki pilihan lain kecuali mengikutiku. Ya, artinya kalau Musa pun masih hidup sampai sekarang, maka dia tidak akan pakai Taurat itu lagi. Dia pasti akan mengikutiku. Hadis riwayat Ahmad dan disahihkan oleh Syalbani. Baik. Nah, sekarang kita akan sebutkan apa yang dimaksud dengan surah-surah yang tadi Nabi sebutkan. Pertama tadi adalah As-Sab'ut Tiwal.
As-sab'u itu apa artinya? Kata sab'ah. Angka itu dalam bahasa Arab. 7. At-tiwal dari kata tawil. Apa artinya tawil? Panjang. Berarti 7 surah yang panjang. Apa saja 7 surah tersebut? Yaitu dari surah Al-Baqarah sampai surah At-Taubah. Baik, coba apa aja? Al-Baqarah, terus Ali Imran, terus surah An-Nisa, terus Al-Maidah, terus Al-A'raf, terus masih hafal kan ini? Setelah Al-Maidah, Al-An'am, terus Al-A'raf, terus Al-Anfal dan At-Taubah. Jadi hitungannya 8 lah. Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, kemudian Al-A'raf, Al-Anfal, At-Taubah. 8. Sementara disebutkan as-sab'ut tiwal tadi, 7 yang panjang. Maka para ulama menggabungkan antara surah Al-Anfal dengan At-Taubah. Ya, makanya pian kalau melihat surah-surah dalam Al-Qur'an semuanya itu dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim kecuali surah apa? At-Taubah. Karena seolah-olah satu kesatuan dengan surah Al-Anfal sebelumnya. Ya, jadi 7 ini atau 8 ini masuk kepada sab'ut tiwal tadi. Dan ini kata Nabi kan tadi menggantikan apa? Taurat. Baik. Yang kedua tadi surah apa? Yang menggantikan Zabur. Mi'in tadi. Mi'in itu dari kata mi'ah. Mi'ah itu apa? Berapa? 100. Maksudnya adalah surah-surah yang ayatnya kurang lebih 100 lebih. Ya, 100 atau 100 lebih. Baik. Nah, ini di bawah dari sab'ut tiwal. Yang masuk dalam hal ini ya enggak tertentu, ya tidak berurutan sebagaimana sab'ut tiwal tadi. Ya, seperti surah Yunus itu kurang lebih 109 ayat. Surah Yusuf 111. Ya, nah ini semuanya masuk kepada surah Al-Mi'in tadi. Yang ketiga kata Nabi tadi apa? Al-Masani, yang menggantikan Injil. Adapun yang dimaksud dengan Al-Masani itu yang ayat-ayatnya kurang dari 100. Kurang dari 100. Kalau Mi'in tadi lebih dari 100, cuman tidak sampai kepada sab'ut tiwal. Baik, maka yang jumlahnya 50-an, 70-an. Nah, ini masuk kepada Al-Masani. Dan yang terakhir tadi apa? Yang dilebihkan Al-Qur'an itu daripada kitab-kitab yang lain, yaitu surah-surah Al-Mufassal. Dan yang dimaksud dengan surah Al-Mufassal itu dari surah Qaf. Ya. Surah Qaf ini di juz 26 ya. Surah Qaf sampai surah An-Nas. Itu disebut dengan Al-Mufassal karena seperti fasal-fasal, Pak. Banyak pemisahnya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dan Al-Mufassal ini kalau dari surah Al-Qaf itu surah nomor 50. Kalau An-Nas surah keberapa? 114. Dari 50 sampai 114 berapa jumlahnya? 60? 64 atau 65? 64. Kada dihitung 50-nya. 65 lah. Berarti Al-Mufassal itu 65 surah. Surah Al-Qur'an ada berapa tadi? 114. Itu lebih separuh atau kurang separuh tuh 65 surah? Lebih separuh. Berarti ya kelebihan Al-Qur'an itu lebih banyak daripada daripada kitab-kitab yang lain, sampai 65 surah tadi.
Baik, dan 65 surah pun nanti dibagi menjadi 3 bagian, Pak. Ada yang tiwal mufassal. Mufassalnya panjang-panjang ayatnya. Itu dari surah Qaf sampai surah Al-Mursalat. Itu disebut dengan tiwal mufassal. Dari Qaf sampai Al-Mursalat. Ada pertengahan, ya, awsatul mufassal. Itu dari surah An-Naba sampai surah Al-Lail. Jadi kalau tiwal mufassal tadi dari surah Qaf sampai Al-Mursalat. Baik. Kalau kalau awsatul mufassal pertengahan dari surah An-Naba sampai surah Al-Lail. Kemudian yang terakhir qisar al-mufassal, ya, yang ringkas-ringkas, yang pendek-pendek, itu dari surah Ad-Duha sampai surah An-Nas. Itu disebut dengan qisar al-mufassal yang pendek-pendek. Ya. Makanya kan kalau betamat itu biasanya mulai dari mana? Surah Ad-Duha. Berarti qisar mufassal semuanya dibaca. Baik. Nah, jadi itu yang dimaksud tadi nama-nama surah yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan surah Al-Humazah itu masuk dalam qisar al-mufassal. Baik. Kemudian, kapankah pembacaan dari surah Al-Humazah? Maka kita tidak mendapati dalil khusus tentang momen-momen tertentu untuk membaca surah Al-Humazah. Jadi tidak ada ketentuan, ya, kapan harus membaca surah Al-Humazah. Al-Humazah Makkiyah atau Madaniyah? Makkiyah. Ini sepakat atau ada beda pendapat? Baik, para ulama sepakat ijma' bahwasanya surah Al-Humazah itu adalah Al-Makkiyah. Masih ingat apa itu Makkiyah? Surah yang diturunkan sebelum Nabi SAW berhijrah. Ya, bukan surah yang diturunkan di Mekah, enggak. Itu lebih kepada waktu, ya. Surah yang diturunkan sebelum Nabi SAW berhijrah itu adalah surah Al-Makkiyah. Adapun sesudah Nabi berhijrah itu adalah Madaniyah. Berapa jumlah ayat dari surah Al-Humazah? Yakin 9? Pernah menghitung? Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addadah yahsabu anna malahu akhladah kalla layunbadanna fil hutamah wama adraka mal hutamah narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim muqsadah fi 'amadim mumaddadah. 9 ayat. Kenapa lagi kalau leh? Kada perlu disuruh setoran gitu lah. Baik. Nah, ini sedikit tentang muqaddimah tentang surah Al-Humazah. Maka kita akan memasuki inti dari pembahasan kita, yaitu tafsir dari surah Al-Humazah. Dan seperti biasa kita akan mulai dengan tafsir global dari surah ini. Maka surah ini dibuka dengan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang gemar mencela, baik mencela dengan perkataan maupun perbuatan. Wailun, ya, wail itu celaka artinya. Ada yang mengatakan wail ini lembah di di neraka, lembah di neraka, ya. Maka celakalah setiap para pencela, baik pencela dengan perkataan maupun perbuatan. Contoh mencela dengan perkataan gimana? Ya banyak. Perkataan mencela orang lain, menyebut orang lain dengan gelar-gelar buruk, ya, dan seterusnya. Dengan perbuatan gimana? Mencela orang tapi dengan perbuatan, mencibir,
ya, gerakan tangan, ya. Dan zaman sekarang itu macam-macam sudah bentuk mencela orang lain dengan perbuatan. Nah, kenapa sifat buruk mencela ini muncul pada diri seseorang? Ya, maka di antara sebabnya adalah karena didorong hobinya untuk menumpuk-numpuk harta. Alladzi jama'a malau wa 'addadah, dan suka menghitung-hitungnya. Maka dia suka menimbun harta, mencari harta. Sampai akhirnya ketika dia mendapatkan harta tersebut, akhirnya dia meremehkan orang lain, bahkan mencela orang lain. Itu sebabnya. Segala sesuatu akhirnya diukur dengan materi. Ya, kalau ada orang yang lebih rendah dari segi materi dari dia, maka dia pun mencela orang tersebut. Baik, dan dia tidak merasa khawatir dengan azab atas perbuatan buruknya tersebut. Kenapa? Karena seolah-olah dengan hartanya tersebut dia akan hidup kekal, ya. Yahsabu anna malahu akhladah. Dia menyangka bahwasanya harta yang dia kumpulkan itu membuat dia hidup lama. Dia merasa, ya, setelah dia mati pun dia tidak akan mendapatkan azab apa-apa. Baik, jadi merasa tidak ada kehidupan lain yang akan mengganjar perbuatan dia selama hidup di dunia. Maka Allah pun membantahnya, kalla, sekali-kali tidak. La yumbadanna fil hutamah, dia akan masuk ke dalam neraka al-hutamah. Ya. Jadi langsung dibantah oleh Allah. Dia bahkan diberikan, ya, disediakan baginya siksaan khusus, yaitu al-hutamah tadi. Al-hutamah itu nama neraka. Yang secara bahasa itu al-hutamah itu artinya pemecah, penghancur. Jadi seolah-olah orang tersebut akan dihancurkan nanti di neraka. Baik, maka setiap orang yang dilemparkan ke neraka tersebut akan dihancurkan. Dan ternyata Allah merinci bagaimana sifat dari neraka tersebut. Wa ma adraka mal hutamah. Tahukah bagaimana neraka al-hutamah itu? Narullahil muqadah, yaitu neraka yang akan dinyalakan. Ya, jadi apinya itu menyala-nyala. Dan panasnya itu luar biasa. Pernah kita bahas di sini rasanya tentang bagaimana api di neraka tersebut. Api di dunia itu, Pak, kalau ada kebakaran misalnya, seseorang terkurung di dalamnya, apa yang terjadi? Hangit, Pak, hangus. Dan itu hanya satu bagian dari 70 bagian api neraka. Yang satu bagian itu saja sudah seperti itu hasilnya. Bagaimana api di neraka? Naudzubillah. Baik, narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah. Yang mana kehebatan api tersebut, panasnya itu bukan hanya di kulit luar sini, tapi membakar sampai ke dalam hati. Artinya saking dahsyatnya api tersebut, sampai panasnya itu dirasakan sampai di dalam hatinya. Inilah puncak siksaan. Ya, kemudian narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim mu'sadah. Dan sesungguhnya neraka itu tertutup rapat bagi mereka. Bayangkan misalnya kalau ada air panas, Pak, ya. Kalau dibiarkan terbuka kan lama-lama dia akan dingin. Ya. Sementara neraka al-hutamah ini tidak. Orangnya dimasukkan dalam neraka tersebut dan ditutup. Jadi apinya itu tidak keluar. Jadi tidak akan pernah dingin. Selama-lamanya akan seperti itu. Baik, innaha 'alaihim musadah fi 'amadim mumaddadah. Yang mana mereka akan dipancang di tiang-tiang yang panjang. Jadi disebutkan sebagian ahli tafsir, mereka itu seperti dipasung, ya, diangkat terbalik gitu, seperti dipanggang. Nauzubillah. Ya. Sebagian ulama, Pak,
ketika dia melihat ada orang yang sedang panggang daging apa, misalnya daging kambing, daging ayam misalnya. Dia menangis. Kenapa dia menangis? Itu binatang ketika mereka dipanggang itu mereka dalam keadaan sudah mati. Sedangkan manusia kelak ketika masuk neraka dipanggang dalam keadaan hidup. Nah, ini menyebabkan dia menangis, ya. Kita memohon kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala menghindarkan kita semua dari siksaan api neraka dan menghindarkan kita dari setiap jalan yang mengantarkan kepadanya. Baik, nah inilah tafsir global dari surah Al-Humazah. Insyaallah untuk tafsir rincinya kita akan mulai bahas pada pertemuan yang akan datang. Ini yang bisa ulun sampaikan, salah khilaf mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.